meraih prestasi bersama timnas Indonesia, isyarat perpanjangan kontrak nih. Informasi selanjutnya, pelatih PSS Sleman tegaskan tidak bakal lepas Hoki Caraka ke timnas Indonesia U23. Dan informasi selanjutnya, bentuk tim khusus timnas Indonesia U16 berburu pemain diaspora. Dan tolak Ilyas Alhaf, striker Eredivisie jadi target utama Sinteyong untuk dinetralisasi. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui memiliki keinginan lebih besar untuk meraih prestasi setelah menciptakan sejarah di Piala Asia 2023. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Isplus, pelatih berusia 53 tahun itu berbicara tentang perjuangan timnas Indonesia di turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Sinteyong menyoroti pengalaman Asnawi Bangku Alam dan rekan-rekannya yang menghadapi tantangan di Piala Asia dengan mengungkapkan rasa kurang dihargai yang dialami oleh skuad Garuda. Ya, meski berada di peringkat ke-146 FIFA dan tidak diunggulkan dalam Piala Asia 2024 dengan 24 peserta, timnas Indonesia berhasil menciptakan kejutan. Sinteyong mengungkapkan bahwa semangat para pemain mendorong mereka untuk melangkah ke babak 16 besar, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini Indonesia berhasil melewati fase grup, menandai pertama kalinya mereka melaju ke fase gugur. Ya, memang keberhasilan ini tidak hanya mengukir sejarah untuk timnas Indonesia, tetapi juga membuat Sinteyong semakin termotivasi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menyatakan bahwa meraih prestasi bersama Indonesia adalah dorongan untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Maka dengan ambisi yang belum terpuaskan, Shin ingin terus membuat sejarah dan membuat timnas Indonesia meraih pencapaian tertinggi. Ya, saya yakin saya punya potensi untuk mencapai ketinggian yang lebih besar, kata Sinteyong. Dan terlepas dari ambisinya untuk memberikan prestasi bagi timnas Indonesia, belum diketahui apakah kontrak Sinteyong bakal diperpanjang nantinya. PSSI sebelumnya memberikan 2 syarat bagi Sinteyong sebelum bersedia memperpanjang kontraknya. Syarat pertama telah dipenuhi, yakni membuat timnas Indonesia minimal melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara pemenuhan syarat kedua akan diketahui pada April nanti saat Sinteyong memimpin timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. PSSI pun meminta Sinteyong untuk membawa skuad Garuda Muda untuk lolos minimal ke fase knockout alias babak 8 besar. Dan di informasi selanjutnya, pelatih PSS Sleman Hristov Vidakovic mengatakan bahwa Hoki Caraka merupakan pemain penting di dalam tim. Hristov bahkan menyatakan dirinya tidak bakal melepas striker berusia 19 tahun tersebut apabila terus dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Pasalnya PSS Sleman yang kini masih berada di peringkat ke-12 masih terus berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Dia itu pemain yang sangat penting untuk kami. Saya nggak bisa melepas dia begitu saja karena kan kami butuh dia di sisa laga, kata Hristov. Pelatih asal Siberia itu mengatakan dia akan melepas Hoki kalau kompetisi diliburkan sepanjang gelaran Piala Asia U23. Ya, kalau jeda liga dan timnas panggil dia, saya nggak masalah. Tapi saat liga masih bergulir, ya tentu itu sangat sulit bagi saya untuk melepaskan dia karena liga masih jalan dan PSS hanya punya 2 striker, pungkasnya. Di sisi lain, Nova Arianto berencana untuk membentuk tim khusus demi memantau pemain diaspora yang berpotensi dipanggil mengikuti seleksi pemain timnas U16 Indonesia. Ia mengatakan selain terbuka terhadap siapa saja pemain yang ingin dan punya kualitas untuk menjadi bagian dari tim merah putih. Pelatih berusia 45 tahun ini mengungkapkan bakal memantau pemain diaspora yang sudah punya paspor Indonesia. Menurut dia, sebagai pesepak bola, mereka punya hak dan kewajiban untuk membela timnas U16 Indonesia. Nova mengakui dirinya belum memiliki data pemain diaspora kelahiran 2008 ataupun 2009 yang bisa dipantau. Ia baru sampai pada tahap komunikasi dengan pelatih atau pihak-pihak yang punya referensi terhadap pemain diaspora potensial. Saya masih berkomunikasi dengan pelatih-pelatih atau orang-orang yang punya referensi pemain-pemain diaspora kami yang mungkin usianya masuk dan bisa tampil di timnas U16.
Ya jujur saat ini saya belum punya database-nya sama sekali ya tentang pemain diaspora. Karena memang sekarang kan fokusnya masih di seleksi pemain yang ada di sini. Tapi harapannya ya dengan berjalannya waktu sih saya bisa mendapatkan data-data pemain diaspora kelahiran 2008 dan 2009 sehingga pemain-pemain itu bisa kami pantau, kata Nova menambahkan. Dan yang terakhir, teka-teki pemain keturunan anyar yang akan segera dinaturalisasi lagi oleh PSSI masih belum terjawab. Sempat beredar kabar jika PSSI tengah mengajukan nama Ilyas Alhaf untuk dinaturalisasi. Tapi sepertinya Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia masih belum berminat dengan pemain berdarah Maroko Indonesia ini. Dalam video YouTube terbaru Bung Ropan yang diunggah pada hari Kamis, memberitakan jika peluang Ilyas Alhaf untuk dinaturalisasi PSSI sangatlah kecil. Bung Ropan mengatakan soal Ilyas Alhaf ini Sinteyong kayaknya nggak begitu berminat ya. Kalau melihat kabar terakhir sih bahwa memang sedang dipertimbangkan. Ya sudah melihat video penampilan Ilyas Alhaf, kata Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan jika pelatih asal Korsel ini mengutamakan pemain keturunan yang masih berusia muda dan bermain di Liga Divisi Utama Eropa. Ya mungkin Sinteyong punya ekspektasi yang lebih tinggi. Mungkin yang berposisi di depan itu harus pemain yang masih muda. Ya meskipun Alhaf ini kan masih 26 tahun, tapi Sinteyong ternyata memang kayaknya pengen di bawah 25 tahun ya. Mungkin 23, 24, bahkan 22 tahun jauh lebih bagus, tapi dengan posisi yang lebih baik, ujarnya. Lebih spesifik lagi, Bung Ropan mengatakan jika incaran Sinteyong merupakan pemain keturunan yang berkarir di Eredivisie. Dia pemain tersebut punya masa depan yang bagus, main di liga yang lebih baik, dan kita tahu bersama kalau Sinteyong sedang mengincar pemain yang bermain di Liga Belanda, terutama di Eredivisie, pungkas Bung Ropan. Jika Haye dan Orat Mangun hadir, maka timnas Indonesia memang akan punya skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, kata Soha. Ya, pernyataan Soha VM tadi bukan tanpa alasan, sebab Tom Haye yang punya darah keturunan Indonesia dari kakeknya, berasal dari Solo dan neneknya asal Sulawesi itu kini bermain untuk SC Heerenveen, klub Liga 1 Belanda. Pemain berusia 29 tahun itu sudah mengoleksi 22 laga di semua kompetisi pada musim ini. Sementara itu Ragnar Orat Mangun juga punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Pemain 26 tahun yang berposisi penyerang atau pemain sayap itu kini membela Fortuna Sittard, klub Liga 1 Belanda dengan status pinjaman dari FC Groningen dan memiliki 22 laga di semua kompetisi musim ini.